Pemirsa, pertanggal 1 Maret kemarin, pemerintah mewajibkan seluruh retail menerapkan plastik yang berbayar. Tujuannya yakni guna mengurangi sampah yang dihasilkan dari penggunaan plastik dan menyadarkan masyarakat akan bahaya dapat ditimbulkan dengan penggunaan plastik yang tidak bijak. Yang menjadi pertanyaan kini, bagaimanakah tata kelola dana plastik berbayar tersebut diimplementasikan sebagai bentuk mengurangi dampak sampah plastik? Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan dampak ekonomi dari penggunaan plastik? Telah bergabung bersama kami pagi hari ini untuk berdialog bersama terhadap topik ini, Mas Tulus Abadi, Ketua Harian YLKI. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Dan juga ada Mas Tutum Rahanta, Waketum Aprindo. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, mulai tanggal 1 Maret kemarin ini sudah diberlakukan terhadap retail. Ini bagaimana pemberlakuannya dan apa yang kita lakukan kemarin? Beberapa retail juga telah menerapkan beberapa tahun lalu. Ini gimana? Ya, saya kira ini sebetulnya satu roadmap yang kita lihat keinginan pemerintah untuk mengurangi sampah kantong plastik sampai tahun 2025 yang sebesar 30-an% gitu. Nah, kami melihat kami ini kan yang selalu diajak untuk bagaimana bisa berkontribusi pada hal ini. Pada tahun 2016 sudah pernah dilakukan. Sudah pernah dilakukan ya. Dan berjalan sangat baik. Setelah masa 3 bulan itu, pemerintah menjanjikan akan segera mengeluarkan payung hukum agar pelaksanaan ini tidak menimbulkan satu polemik lagi. Nah, terakhir-terakhir ini sangat dihebohkan, yaitu sampah-sampah plastik kita sampai ke tengah laut yang dimakan ikan paus mati, itu terus yang dikempen. Saya kira dari seluruh kejadian ini, kami yang seakan-akan sangat berdosa seakan-akan. Memang kami adalah bagian dari antara hulu dan hilirnya ini, kami ada di tengahnya. Yang bisa berkontribusi apa terhadap pekerjaan mulia ini? Ya, baiklah kami setelah melakukan rapat pleno, kita pikirkan ini untuk dilakukan kembali trial yang seperti pernah dilakukan 2016 tersebut. Kita sepakat sambil menunggu peraturan yang ada, kami melakukan ini dengan kesepakatan komitmen anggota untuk melaksanakan dengan minimal Rp200 jika konsumen tidak membawa kantong belanjaan sendiri dan mereka jika membutuhkan. Jadi tidak gratis, bukan berbayar, agak sedikit beda antara gratis dan tidak berbayar. Bedanya apa? Kalau kata-kata tidak gratis, berarti kami tidak menyediakan sama sekali, tidak akan memberi. Kalau berbayar seakan-akan kami harus memaksa konsumen untuk membeli. Jadi yang sekarang dilakukan adalah kita harus bayar 200. Kami tidak menjual, kami tidak memaksa konsumen untuk membeli. Tetap kami tanyakan bahwa sekarang ini sudah tidak diberikan kantong plastik secara gratis. Jika Bapak Ibu mempunyai wadah sendiri, baik itu yang dipakai berulang maupun itu wadah apapun, dipersilahkan untuk mengambil barang. Tetapi kan kadang-kadang kita melihat kesiapan konsumen kita kejadian-kejadian ini kan. Terus bagaimana? Kami tetap menunjukkan bahwa ini ada kantong plastik yang bisa dipakai berulang-ulang dan ramah lingkungan. Mereka juga belum tentu mempunyai kemampuan dan ada nilai uang yang bisa dibelikan terhadap barang. Tapi selama ini memang kantong plastik kan sudah disediakan. Iya, betul. Jadi kami sekarang tidak memberikan lagi sudah. Bahwa mereka ingin membeli sesuatu yang wadah yang lebih baik, kami persilahkan di situ. Tetapi tetap kami bagaimanapun melihat kesiapan konsumen kita, kami menyediakan yang termurah sebetulnya. Yaitu sampai saat ini tidak ada yang bisa digantikan selain kantong plastik ini gitu. Oke, Mas Tulus pernah mengatakan bahwa pembayaran plastik ini 200 tidak akan mengurangi penggunaan plastik. Itu kenapa, Mas? Iya, begini, pertama memang masalah kantong plastik ini harus dikendalikan ya, dan itu harus simultan, baik dari pelaku usaha, pemerintah, dan juga masyarakat, karena efek lingkungannya sudah sangat terbukti, sangat dahsyat. Memang mau tidak mau harus ada pengendalian dari sisi hilir ataupun hulu. Nah, tetapi memang dengan pengendalian yang masih ringan, itu kita menduga itu efek terhadap pengurangan itu yang kita masih meragukan dengan pengenaan Rp200 itu masih ringan. Sebenarnya Rp200 itu akan dibawa kemana, Mas Tutum? Untuk apa? Begini, kalau sudah tidak dimasukkan lagi, kan kalau selama ini kan ada komponen biaya yang kami keluarkan untuk operasional seluruh toko yang ada. Bahwa ada biaya sewa, service charge, dan lain-lainnya termasuk salah satunya komponen kantong plastik ini. Nah, jika komponen ini dikeluarkan, secara otomatis kalau dengan sistem perdagangan kita yang ada, mereka akan bersaing. Pasti mengeluarkan biaya-biaya tersebut dari
komponen harga barang tersebut. Saya Tapi kira itu secara alamiah. istilah kantong Plastik tidak gratis. selama ini tidak gratis atau ini menyesatkan, Mas juga pernah mengatakan seperti itu ya. Sebenarnya semua komponen, mohon dijelaskan, semua komponen pelaku usaha itu kan dimasukkan dalam kos, dan kos itu kan dimasukkan ke dalam harga-harga yang harus dibayar Nah, konsumen. berarti secara tidak langsung masyarakat kalau misalnya membeli barang juga sudah membayar. Ini satu proses yang pasti akan terjadi. Saya bisa memberikan contoh. Ada beberapa perusahaan yang sudah awalnya mereka bangun itu sudah tidak memberikan kantong plastik. Toh juga kita harus bayar. Betul. Dan juga harganya lebih tinggi. Banyak sekali tanpa kita sadarin. Memang juga kita tidak pernah membanding-bandingkan mana yang memberikan komponen itu dan tidak. Akhirnya apa? Secara tidak langsung mereka sendiri akan mengadjust. Karena konsumen lah yang akan memilih, oh yang ini sudah tidak memberikan kantong plastik dan harganya sekian, dan toko yang sebelahnya juga memberikan kantong plastik dengan harga sekian. Jadi masyarakat nanti yang akan memilih siapa-siapa toko-toko yang masih memasukkan komponen ini, yang mereka tidak akan sentuh toko tersebut. Saya kira itu pasti akan terjadi secara alamiah dengan sistem perdagangan kita yang Jadi market yang akan bicara, market yang akan kita lihat seperti apa. Lantas Rp200 ini, Mas, menyesatkan atau Mas bilang juga tidak akan terjadi impact apa-apa. Bisa dilanjutkan tadi? Ya, tadi kita bilang sebenarnya kan angka Rp200 kan sering timbul pertanyaan di publik, sini uangnya untuk apa? Nah, ini yang sebenarnya kan itu uang memang kalau klaimnya Aprindo kan memang itu cost production, belum ada sisi pengendalian. Artinya kalau di luar negeri kan memang ada pengendalian untuk misalnya kampanye ramah lingkungan dan segala macam. Ini yang kita bilang bahwa menyesatkan dalam arti kalau kemudian ada istilah plastik selama ini gratis, padahal sebenarnya tidak gratis karena sudah ada komponen biaya yang dimasukkan ke situ dan itu ditanggung konsumen. Dan kita bilang, ya saya nggak tahu evaluasi yang program yang dulu itu seberapa efektif. Karena kan ini program lama dan dilalah saya kira pemerintah memang tidak terlalu serius menangani sampah plastik, baik itu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan, dan juga industri. Ini kan harusnya menjadi satu aksi bersama, di mana di lapangan sudah terjadi sampah plastik yang luar biasa buruk, tetapi belum ada aksi yang nyata dan kemudian masing-masing pemerintah daerah akhirnya membuat aksi yang sporadis. Ya, ada yang melarang, ada yang harganya 5.000 dan seterusnya. Harusnya aturan itu bersifat nasional, bahwa ini seperti ini, roadmap seperti ini, kemudian diterjemahkan ke masing-masing pemerintah daerah sehingga konsumen juga ada pilihan, industri juga enak menyikapinya. Jadi dan teregulasi berjalan seperti ini. itu ya. Ya, ini Kita akan lanjutkan. belum ada. Ya, kita akan lanjutkan dialog ini selepas jeda berikut ini. Kami akan hadirkan selepas jeda. Terima kasih Anda masih bersama Metro Pagi Prime Time. Kita masih berdialog dengan tema pemerintah yang mewajibkan seluruh retail untuk menerapkan plastik berbayar. Ya, Mas Tutum, kalau misalnya kita bicara tentang Rp200, memang kalau misalnya kita beli satu hanya 200. Tapi kalau misalnya ada 5.000 pengunjung, 10.000 pengunjung, ini akan menjadi jumlah yang banyak. Sebenarnya apa yang dilakukan terhadap uang yang sebanyak itu? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa ini sudah menjadi produk jualan. Jadi kalau yang kami jual, nanti akan kami belikan lagi kantong plastik untuk seperti barang dagangan biasa. Jadi artinya ini tidak ada misi untuk mengurangi sampah plastik? Bukan. Ini hanya memberikan alternatif. Tetapi yang kami tonjolkan di setiap pelayanan kepada masyarakat, kepada konsumen kami, bahwa Anda sudah tidak diberikan kantong plastik secara cuma-cuma. Anda dipersilakan ambil barang sendiri, kalau bisa diambil, kalau tidak bisa mungkin Anda bawa kantong yang bisa diisi untuk barang belanjaan Anda. Kalau dia terpaksa pun tidak membawa itu semua, tidak bisa bawa, harus kita ada alternatif. Ini yang kami lihat sampai saat ini, satu-satunya yang masih bisa membantu masyarakat agar tidak terbebani lebih jauh, bahwa kantong plastik ini masih menjadi salah satunya. Bisa aja yang lain, kadang-kadang kami tawarkan kardus. Kalau mau cerita kardus lebih mahal atau kantong plastik? Mahalan kardus. Kalau dari YLKI sendiri bagaimana? 200 itu tampaknya tidak terlalu signifikan. Tetapi bagaimana? Kalau di negara-negara maju sepertinya juga sudah punya solusi yang lebih baik. Ini tadi di awal saya katakan bahwa penggunaan kantong plastik itu memang berdampak signifikan terhadap lingkungan di satu sisi, dan di sisi lain memang harus simultan untuk pengendalian. Ya, pengendalian itu bisa dengan sebenarnya regulasi yang sudah ada itu adalah
menggunakan kantong plastik yang ber-SNI. Ya, ber-SNI itu artinya apa? Yang sudah menggunakan komponen-komponen yang gampang terurai oleh lingkungan kalau sampah plastik itu nanti masuk ke sampah misalnya, ke alam. Nah, itu kemudian itu yang pertama. Yang kedua dengan pengendalian berbayar yang bisa dilakukan oleh industri, tetapi ini memang harus dengan apa? Yang penting konsumen ada alternatif tadi. Jangan sampai kemudian diwajibkan harus membeli atau harus membayar, tapi ada menyediakan tempat lain ataupun kalau dia membawa plastik sendiri juga nggak masalah. Jadi memang kemudian menuntut adanya perubahan perilaku bagi konsumen. Dan ketiga, saya kira memang jangan hanya industri modern atau retail modern ya, tapi pasar-pasar katakanlah di Jakarta, di pasar Jaya harus dimulai itu. Daripada misalnya juga tidak fair kalau melarang total tapi nggak ngasih solusi. Betul. Nah, sebenarnya kalau di negara-negara maju itu sudah menjadi concern. Bahkan dulu saya pernah WA ke Pak Tutum bahwa saya membeli suatu di retail modern, saya disuruh kalau kamu mau kantong plastik kamu harus bayar. Ya oke, akhirnya saya bayar karena memang saya perlu kantong plastik untuk membawa ke hotel. Ini fakta yang terjadi. Nah, ini yang saya kira dengan bertumbuh pesatnya industri kita itu akan berdampak terhadap salah satunya kantong plastik, dan itu yang harus bisa dikendalikan. Pemerintah harus melihat itu secara bersama-sama, baik pemerintah pusat seperti tadi Kementerian Lingkungan Hidup, Industri, Perdagangan, dan juga pemerintah daerah. Karena apa? Karena efeknya nanti luar biasa. Bahkan saya juga mengatakan bahwa ini bukan hanya kantong plastik saja harusnya disasar, tapi juga pembungkus-pembungkus makanan yang dalam skala besar itu juga harus mulai dipikirkan. Berarti pelaku ekonomi ini juga harus mempunyai visi untuk ramah lingkungan. Oh ya harus, karena apapun pembangunan, industri segala macam harus punya dimensi untuk tidak merusak lingkungan, dan konsumen punya kontribusi itu. Lantas, industri punya kontribusi itu. Sekarang ini bagaimana sebenarnya sinergi pemerintah, pelaku usaha, produsen, dan juga konsumen untuk mengurangi sampah plastik? Saya melihat tadi seperti kata Pak Tutum, kita sebenarnya menginginkan regulasi yang berskala nasional dan jelas. Ya, selama ini kan justru tidak ada, belum ada. Mau diarah kemana gitu, sehingga akhirnya masing-masing pemerintah daerah membuat aturan yang tadi melarang total, mengenakan tarif 5.000 per plastik, dan kemudian akan dipungut untuk kepentingan lain dan segala macam. Ini akhirnya kan sporadis gerakannya. Padahal di lapangan sudah terjadi akumulasi sampah plastik yang luar biasa, dan kemudian dia mengotori tanah, mencemari tanah, mengenai air, laut, dan seterusnya. Ini yang kita sangat khawatir itu, dan ini semua kita harus punya kesadaran bersama, ini punya kontribusi masing-masing ya, dari industrinya, dari konsumennya, dan pemerintahnya. Jangan bergerak sendiri dan kemudian hasilnya tidak optimal. Lantas terakhir, kalau misalnya solusi dari Aprindo sendiri, apakah ini cukup menjadi solusi, ataukah plastik SNI yang seperti dikatakan oleh Mas Tulus ini juga bisa? Sudah kami lakukan tanpa diperintah secara aturan main pun, kami jauh-jauh hari sudah bicara dengan industri yang memproduksi kantong plastik. Mereka juga menawarkan ada solusi-solusi yang ramah lingkungan. Kami pakai, walaupun bebannya cukup berat bagi kami. Tetapi itulah bagian yang bisa kami lakukan saat itu. Saat ini apalagi pemerintah mempunyai roadmap. Apa yang dapat kami lakukan? Kami hanya satu simpul di antara sekian banyak simpul. Kami lakukan, ini aja baru Rp200 yang kami, belum lagi yang tadi Pak Tulus katakan, ada yang minta 5.000. Bagaimana kami bisa dicaci maki? Bagaimana kantong plastik yang modalnya 200 bisa jual 5.000? Terus yang uang itu kami akan diminta oleh mereka untuk yang kejelasannya nanti kami juga sangat sulit bertanggungjawabkan. Alangkah bebannya masyarakat ditambah beban demikian, beli produk yang 3.000 harus keluar 5.000. Jadi Mas Tutup sejalan dengan Mas Tulus agar regulasinya ini semua harus gotong royong. Kami juga terima kasih ke PBNU yang merekomendasikan bahwa penanganan sampah plastik menjadi harus menjadi budaya. Bahwa semua masyarakat konsen, semua LSM konsen, semua institusi konsen. Kami ini hanya satu titik yang dapat kami berikan. Nanti kita evaluasi bersama-sama. Kami akan undang kembali LKI dengan LSM lain ke pemerintah. Apa yang terjadi di lapangan? Bahwa yang terbaik yang harus kita robah mungkin ini. Kita duduk sama-sama lagi. Saya kira itulah bagian dari yang bisa kami lakukan. Oke, kita juga berharap agar Rp200 ini juga bisa tentunya memberikan pola pikir masyarakat bahwa ini untuk mengurangi plastik. Tidak hanya 200 kita beli. Fokus kita sama-sama. Ya. Pengurangan kantong plastik itu. Oke, terima kasih Mas Tulus, Mas Tutum telah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya di antara Presiden Joko Widodo yang juga calon Presiden nomor urut 01 belusukan di Lipo Plaza di Kendari, Sulawesi Tenggara, menyapa para pemuda milenial. Kami akan kembali untuk Anda.